Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Supriheti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mataram. Kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Minarni, yang menjadi objek observasi saya nantinya. Baiklah, kita langsung kegiatan pra-observasi saya ya. Assalamualaikum Bu Min, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Indah, alhamdulillah sehat. Baik Bu Min ya, kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya, yang nantinya ini adalah sebagai langkah awal, sebagai persiapan bagi Bu Min nanti ketika saya mengobservasi Bu Min di kelas. Bu Min tentu punya persiapan yang lebih matang supaya nanti Bu Min lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bicarakan hari ini. Begitu Bu Min ya. Baik Bu Min, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan ke Bu Min, yang saya mau tanyakan ke Bu Min. Boleh ya Bu Min ya? Boleh. Oke, baik. Yang pertama nih Bu Min, untuk kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang Ibu Min akan capai bersama anak-anak itu seperti apa? Bisa Bu Min sampaikan kepada saya? Baik Bu, jadi tema saya nanti di pertemuan itu kebutuhan manusia. Nah, dari tema ini saya ingin mencapai 3 tujuan pembelajaran. Jadi satu, siswa dapat mengetahui apa itu pengertian kebutuhan. Kemudian yang kedua, siswa itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melakukan atau mengetahui cara bagaimana mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu. Oke, jadi ada 3 itu. Ada 3 jadinya Bu Min ya. Oke, baik. Baik Bu Min, untuk pertanyaan kedua nih, tadi kan Bu Min sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai. Untuk pertanyaan kedua yang berikutnya ini, area pengembangan yang nanti Bu Min akan capai itu apa saja Bu Min untuk area pengembangannya? Ya, jadi dari proses pembelajaran ini tentu yang ingin saya kembangkan adalah pemahaman anak-anak tentang materi ajar saya itu yang pertama. Berarti pengetahuannya ya? Ya, pengetahuannya. Ya. Kemudian yang kedua, keaktifan mereka. Keaktifan. Jadi dengan harapan mereka nanti semua bisa aktif, baik itu secara individu maupun secara berkolaborasi di dalam menyelesaikan tagihan ketika mereka laksanakan kegiatan pembelajaran nanti. Oke, baik Bu Min. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu Min ya, nanti untuk model pembelajaran yang Bu Min akan terapkan di kegiatan pembelajaran besok itu model apa Bu Min? Ya, saya karena ini materi IPS, jadi kalau IPS itu cenderung kita lebih mengarahkan dia kepada kolaborasi. Jadi saya rencana pakai cooperative learning. Learning ya. Ya, cooperative learning artinya metode diskusi dengan menyelesaikan LKPD yang nanti sudah saya siapkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya tentukan tadi. Oke, berarti nanti yang akan Bu Min lakukan itu adalah sintaks dari cooperative learning Bu Min ya. Oke, baik. Oke. Lalu untuk strategi pembelajarannya seperti apa nanti Bu Min? Bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Min terapkan nanti? Iya, baik. Jadi metode tentu cooperative learning, strateginya adalah saya menyiapkan LKPD saya. Nah, dari LKPD itu isi LKPD tentu representatif dari tujuan pembelajaran tadi. Jadi anak-anak berdiskusi menyelesaikan LKPD itu. Nah, setelah LKPD itu baru mereka melaporkan hasil pekerjaan mereka atau mempresentasikan di depan kelas. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk kegiatan berdiferensiasinya, adakah Bu Min untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya? Untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya diferensiasi proses sama diferensiasi hasil atau produk. Oke, berarti diferensiasi proses dengan produk ya, Bu Min ya. Untuk prosesnya nanti seperti apa? Jadi prosesnya nanti saya menggunakan media pembelajaran
karena saya tidak menggunakan video, cuman hanya saya membagikan beberapa gambar saja untuk mereka identifikasi dengan pembagian materi ajar, bacaan dengan visual. Baik. Kemudian untuk produknya Bu Min, diferensiasi produknya itu seperti apa? Iya. Jadi untuk diferensiasi produknya nanti ada tagihan sebagai tugas mandiri terstruktur. Saya membebaskan mereka untuk melaporkan tugasnya itu dalam berbagai bentuk, boleh video, boleh poster, boleh infografis dan apa saja sesuai dengan bakat dan minat mereka. Baik, terima kasih Bu Min. Oke, jadi untuk penilaiannya nanti, penilaian seperti apa nih yang Bu Min sudah siapkan untuk anak-anak nanti itu? Ya baik, jadi sesuai dengan strategi yang saya lakukan tadi ada dua penilaian tentu, penilaian pengetahuan dan penilaian keaktifan. Nah untuk penilaian pengetahuan seperti yang sudah saya katakan tadi, saya menggunakan LKPD. Nah di LKPD itu ada item-item yang saya akan nilai, yaitu penguasaan pengetahuannya. Jadi masing-masing setiap soal itu tentu ada skornya. Kemudian begitu juga dengan nilai sikap, kolaborasinya saya akan membuatkan jurnal observasi, tingkat keaktifan dan kolaborasi mereka nanti. Oke, baik. Sekarang kelasnya nanti di kelas berapa Bu Min? Oh ya, jadi kebetulan saya rencana mau masuk di kelas 7C di hari Selasa ya. Hari Selasa jam ke 6 sampai 8 di hari Selasa 6 sampai 7 lah, karena kan jam 8 itu nanti ada kegiatan juga. Iya. Ya, jadi dari jam 6 ke 7 itu 11.20 mulainya Bu. Iya, 11.20 ya. Mulainya berarti Bu Min nanti sasaran kelasnya itu di kelas 7C pada hari Selasa minggu depan Bung ya. Kemudian di jam pelajaran ke-6 dan 7. Oke. Baik Bu Min, mungkin hanya itu saja ya pertanyaan yang mungkin saya sampaikan hari ini. Itu adalah bagian dari kegiatan dari praobservasi nantinya, karena saya ingin tahu nanti arah dari kegiatan pembelajaran Bu Min di kelas itu seperti apa. Jadi dari kegiatan ini saya dapat informasi nih dari Bu Min tentang kegiatan apa yang akan Bu Min lakukan, dan saya harapkan nanti di jadwal observasi Bu Min yang sudah Bu Min sampaikan, kegiatan pembelajaran bisa maksimal Bu Min ya, seperti yang Bu Min sampaikan tadi, mulai dari tujuannya, kemudian dari model, kemudian strategi, bisa terlaksana semua dengan baik. Nah, kemudian semuanya juga bisa terpantau dan tercatat di saya sebagai observernya Bu Min, sehingga pembelajaran nanti ke siswa itu bisa maksimal. Seperti itu harapannya Bu Min ya. Baik Bu Min, mungkin kegiatan kita hari ini cukup di sini. Nanti kegiatan dilanjutkan dengan observasi. Nah, setelah kegiatan observasi nanti Bu Min akan ada kegiatan pasca observasi. Dan tentunya nanti ketika kegiatan pasca observasi nanti itu adalah didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bu Min ya. Baik, terima kasih Bu Min untuk hari ini ya. Terima kasih, saya juga berterima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa untuk mengembangkan kemampuan saya dan bisa memperbaiki proses saya. Oke, baik, terima kasih Bu Min ya. Baik teman-teman semua, demikianlah kegiatan praobservasi saya hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Minarni. Sampai ketemu ya di kegiatan observasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan observasi kita bersama rekan saya Ibu Minarni. Sudah siap Bu Min? Insya Allah siap. Oke, baik ya, kita ikuti kegiatan observasi saya hari ini. Yuk, sudah.
Kak Adelia dan Mauli Halki. Bagian tugas pertama akan dijelaskan oleh Nyoman Selatan ini. Yang pertama ada pensil barang substitusi barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikannya dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki penggunaan yang sama. Barang komplementer, barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Iya, pelajaran kita sudah selesai hari ini tentang kebutuhan. Tentu sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mau mendengarkan bagaimana perasaan kalian, bagaimana referensi kalian pada hari ini, apa yang kalian sudah pahami, apa yang Perasaan saya saat belajar IPS sangat senang karena saya bisa belajar tentang kebutuhan manusia. Itu saja yang mengakhiri pelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada kegiatan terakhir yaitu pasca observasi, di mana pada minggu yang lalu saya sudah melakukan observasi rekan sejauh saya Ibu Minanti. Nah, kali ini adalah tahapan terakhir yaitu kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Min. Waalaikumsalam, Widran. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah pagi ini sehat dan mudah-mudahan sehat-sehat. Alhamdulillah ya, baik. Kali ini Bu Min kita ke kegiatan terakhir ya, kegiatan pasca observasi. Jadi pada kegiatan ini saya ingin mengajak Bu Min ngobrol tentang kegiatan kemarin, yaitu waktu saya mengobservasi Bu Min tentang proses yang sudah dilakukan. Sudah siap Bu Min? Siap. Baik. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu Min yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan ke Bu Min. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Bu Min kemarin waktu kegiatan observasi berlangsung? Ya, kalau perasaan saya sih alhamdulillah saya senang karena saya selama ini saya mengajar itu saya tidak tahu di mana kelebihan kekurangan saya, sehingga melalui observasi ini setidaknya saya ada yang melihat nih di mana sih sisi kurang, di mana sisi lebih dari si ngajar, sehingga nanti ke depan bisa saya memperbaikinya. Itu sih perasaan saya. Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana nih perasaannya Bu Min kemarin waktu saya ada di dalam kelas? Iya sih, ya memang di awalnya sih saya senang, tapi manusiawi Bu. Jadi ketika kita mengajar, saya rasa-rasa agak tegang gitu. Bahaya nih, ada yang lain harus ngajarnya serius atau apa. Jadi saya agak tegang karena saya harus optimal lah. Bisa Bu Min ceritakan kembali nih kegiatan kemarin waktu proses pembelajaran itu seperti apa? Baik Bu, tentu sih karena jadi sebelum proses pembelajaran mulai tentu saya akan mempersiapkan perangkat ajarnya dulu. Jadi ada rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian jurnal untuk saya melakukan proses penilaian, kemudian LKPD dan seterusnya. Nah, dalam proses pembelajaran itu tentu
sesuai dengan rencana ada tahap-tahapnya. Jadi tahap pertama tentu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada persepsi, motivasi, kemudian absensi dan yang perhatikan suasana kelas, kemudian berdoa di awal pembelajaran, kemudian di tahap kedua itu masuk pada kegiatan inti itu. Jadi di kegiatan inti itu hal yang pertama saya lakukan tentu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pelajaran apa yang akan kita capai pada tema ini, baik tujuan yang terkait dengan materi ataupun tujuan yang akhir dari pencapaian secara global untuk kebutuhan anak itu terhadap materi yang saya sampaikan. Kemudian model pembelajaran saya sampaikan juga kepada anak-anak tahap-tahap pembelajaran kita lakukan pada hari ini. Jadi dalam pembelajaran itu saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning dengan model berdiferensiasi. Jadi diferensiasi yang saya ambil dalam pelajaran ini ada 3. Tentunya pertama diferensiasi konten. Nah di konten ini saya kebetulan materi saya itu agak luas tuh. Jadi saya di diferensiasi konten itu membagi 9 kelompok dan setiap 9 kelompok itu dengan tema yang berbeda-beda supaya mereka itu bisa memahami materi itu secara utuh dan bisa saling memberikan ide ataupun pendapat di setiap materi yang mereka bahas. Kemudian tentu diferensiasi proses. Di diferensiasi proses itu saya menggunakan beberapa media. Pertama media gambar, kemudian menggunakan materi LKPD itu sebagai kajian pustaka di mereka. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk. Jadi saya menugaskan kepada anak-anak untuk kelanjutan dari pemahaman mereka seperti kemarin kebetulan materi kebutuhan. Jadi saya meminta anak-anak untuk membuat skala prioritas, menyusun skala prioritas kebutuhan mereka. Jadi mereka bisa membuat tugas, laporan tugasnya itu boleh dalam bentuk infografis, tabel, bisa juga mereka membuatnya dalam bentuk poster ataupun video yang sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Itu yang saya lakukan. Kemudian tentu yang Oke, luar biasa sekali ya kegiatan yang sudah Bu Min lakukan, dan memang apa yang Bu Min sampaikan tadi itu memang sudah tercatat Bu Min di laporan observasi saya. Itu kemarin sudah tercatat, memang sudah benar Ibu melakukan hal yang seperti itu. Luar biasa sekali keren Bu Min ya. Yang berikutnya nih Bu Min, adakah hambatan yang Bu Min rasakan kemarin pada saat proses pembelajaran itu berlangsung? ya pasti. Jadi walaupun seoptimal mungkin kita mempersiapkan rencana pembelajaran, media dan seterusnya, tetapi ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas, itu pasti ada kendalanya. Jadi kendala yang saya hadapi sebenarnya dari 2 Bu. Jadi pertama dari saya sendiri dan kedua dari anak-anak. Dari saya sendiri tentu kemarin yang saya rasakan itu dalam penyusunan LKPD saya itu masih belum terlalu detail. Jadi belum terlalu detail sehingga ketika menyiapkan LKPD itu anak-anak itu masih gagal paham yang optimal, artinya ambigu. Gimana sih dia cara mengerjakan LKPD ini? Ya, sehingga banyak muncul pertanyaan pada proses pembelajaran itu. Walaupun memang pertanyaan itu juga sebagai sebuah proses penilaian, tetapi seandainya mereka bisa mengerti secara optimal, mungkin tidak sebanyak itu pertanyaannya. Itu dari saya. Kemudian yang kedua, kemampuan saya mengelola waktu. Jadi agak molor jadi. Baik Bu Min, jadi hambatannya itu dari 2 pihak ya Bu Min ya, dari pihak Bu Min sendiri dan dari pihak siswa ya, di mana Bu Min kayaknya mempersiapkan LKPD itu belum detail ya, sehingga anak-anak mungkin kurang bisa memahami apa perintah yang ada di LKPD. Kemudian dari siswanya sendiri mungkin pemahaman mereka tentang bahasa atau perintah yang ada di LKPD sehingga menyebabkan mungkin harus mungkin ekstra ya menjelaskan kembali ke anak-anak. Baik, luar biasa sekali Bu Min penjelasan yang Bu Min sampaikan. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Min, menurut Bu Min nih yang menyebabkan hal itu terjadi, hambatan itu bisa terjadi, itu apa Bu Min menurut Bu Min sendiri? Kembali lagi Bu, jadi hambatannya masih di luar sumber juga. Jadi pertama mungkin hambatan dari saya mengukur kemampuan anak itu dengan kemampuan saya, sehingga bahasa yang saya gunakan itu masih agak tinggi.
sekali ya apa yang ingin sampaikan tadi, mulai dari Bumi menceritakan bagaimana proses pembelajaran terjadi di kelas Bumi, kemudian apa hambatannya, kemudian bagaimana Bumi itu sudah bisa menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bumi hadapi atau temukan di kelas. Itu sungguh luar biasa sekali Bumi apa yang sudah Bumi sampaikan tadi, dan memang benar itu juga sudah terlihat Bumi ketika saya melakukan observasi kemarin di kelas Bumi. Apa yang Bumi sampaikan tadi, saya juga melihat kendala-kendala itu terjadi dan ada di dalam catatan saya. Jadi saya berharap apa yang sudah Bumi sampaikan tadi, rencana-rencananya Bumi itu bisa terlaksana nanti ya. Semangatnya Bumi luar biasa, walaupun ada hambatan ketika melakukan kegiatan pembelajaran, tapi Bumi sudah luar biasa. Saya lihat kemarin waktu di proses observasi itu, bagaimana Bumi juga menyiapkan anak-anak, bagaimana Bumi membimbing anak-anak, itu juga sudah luar biasa. Keren sekali Bumi ya. Saya berharap ke depannya lebih bagus lagi nanti seperti itu Bumi ya. Itu saja Bumi mungkin yang bisa saya tanyakan hari ini. Terima kasih sekali Bumi atas kegiatan kita. Beberapa proses ini Bumi sudah bersedia membantu saya dalam kegiatan aksi nyata saya ini. Luar biasa keren. Mungkin ada yang Bumi ingin sampaikan. Terima kasih tentunya Bu. Jadi saya dengan kesempatan ini, saya juga terima kasih kepada Ibu Ina yang sudah mengcoaching saya, sehingga saya bisa mengerti di mana titik lemah saya, apa yang saya bisa lakukan ke depan untuk memperbaiki proses pembelajaran kelas. Jadi terima kasih. Dan saya berharap jangan sampai di sini ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih saya juga sampaikan kepada Umin atas kerjasamanya selama ini. Keren. Oke, Umin, sampai ketemu lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Demikianlah kegiatan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya Ibu Minarni.